Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan berharap kita ingin diperdulikan orang, tapi kita tidak pernah memperdulikan lingkungan kita sendiri. Jangan berharap. Ketika kita ingin dihormati orang dan kita tidak menghormati orang lain, jangan pernah berharap juga. Ya, maka kita harus pintar, kita hormatilah orang terlebih dahulu supaya kita bisa dihormati. Ini sebuah sistem kehidupan, pola kehidupan, ya. Apa yang masih belum pas dari ini pertanyaan silaturahmi, piket, kepedulian? Sudah pas. Mas. Yang penting jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan tadi. Amin. Kita belajar jujur diri. Kita di alam rasi ini belajar jujur. Kalau nggak bisa piket, jangan pakai alasan. Ya, mohon maaf saya belum bisa. Ya ngomong aja, jangan pakai alasan. Waduh, saya lupa lah, bohong. Pertanyaannya kebenaran diakui. Apa upaya makhluk? Bagaimana dapat mewadahi Allah dalam diri? Ya, ya, Salman. Natuna ya, Salman. Jadi yang menjadi pertanyaan tadi, ketika kita menjadikan diri kita sebagai tempat wadah-wadah Allah berfirman atau Allah menitipkan kuasanya, sifatnya, afalnya, jadi sedangkan untuk melatih ke arah sana kita masih sering terjadi pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan yang membuat kita semakin jauh atau membuat kita masih jauh dengan kuasa Tuhan itu. Nah, langkah ataupun arahan yang tepat atau latihan-latihan yang perlu dilakukan sehingga betul-betul kita merasakan bimbingan-bimbingan itu. Ini yang menjadi dasar pertanyaan saya, bahwa apa yang perlu dilakukan agar tetap istiqomah dalam perjalanan itu. Memang ini sulit, ya, sulit untuk diberikan batasan-batasan atau kriteria di sana. Yang paling penting begini, paling penting buat kita setelah kita merasakan kuasa Allah dalam diri kita, sang ruhi tadi, kita sudah rasakan dengan baik, itu ditingkatkan pola keyakinannya. Jadi tingkatkan kemahakuasaan dia seperti apa, bagaimana dia merubahkan kita, dan itu dibangun terus-menerus kesadaran tadi. Ya, kesadaran tadi harus terus-menerus dibangun. Jadi kita jangan asik dengan bukti-bukti yang sudah ada. Setiap bukti yang ada, setiap perubahannya ada, pikirkan lagi, hayati lagi, renungkan lagi. Itu namanya membangunkan sebuah kesadaran. Nah, sejauh mana dia bisa mengelola kita, sedekat apa, memang ini bukan juga kapasitas kita. Ya, walaupun dia rajin seperti apapun, kalau memang hak dia ada di pertengahan dia. Jadi ini bukan, maka itu di alam rasi ini, sebagaimana yang pernah Aki katakan dulu, bahwa alam kesucian ini alam yang Aki bawakan dulu kepada kita, bahwa ini alam bukan alam pembelajaran, ya, bukan alam pembelajaran. Jadi nggak ada sebuah metode pembelajaran yang bisa masuk ke dunia itu. Juga alam ini bukan alam bacaan. Jadi bukan bacaan dan hafalan yang akan merubahkan diri kita ini, bukan. Ya, di alam rasi ini juga, alam kita, malam rasi itu sama, alam Aki bersama. Isinya dari Aki itu dulu, bahwa alam ini bukan alam bacaan, bukan alam hafalan. Jadi kita bisa berubah, merasakan kuasa Allah ini bukan karena bacaan dan hafalan, tapi atas perkenan dan kuasa dia, kita mendapat rahmat untuk ini. Maka kita tergolong orang-orang yang sangat-sangat beruntung, karena tidak semua orang akan merasakan seperti kita. Coba silakan kasih orang lain, belum tentu dia merasakan, sebentar juga hilang. Maka kita yang bisa hadir pada malam ini, kalau bukan orang-orang yang terpilih, nggak akan bisa. Hanya kadang-kadang kita berkaca diri, masa Allah milik orang kayak gue begini, nggak jelas juntrungannya, ya kan? Maka Allah bilang, memang lu yang gue pilih, yang punya juntrungan yang malah palsu.
Ya, kita nggak ada potongan ustadz, nggak ada potongan kiai, tapi hatinya nyalinya kiai mau ustadz. Jadi itu aja, cukup diwadahi, terus dipelajari setiap perubahan-perubahan yang ada, dan seluruh cerita yang ada, bagaimana tadi kan, cari, temukan, menerima, jalani, syukuri. Ketika kita syukuri setiap kejadian tadi, di situ akan tambah 1 poin lagi, tambah 1 poin lagi. Itu cara merawat daripada alam kuasa Allah ini. Nah, bagaimana kita bisa membantu umat ya tadi, Salman, supaya dapat lebih apa? Kemudian yang nomor 2, sebetulnya yang menjadi pertanyaan dasar itu adalah tentang jasad dan jiwa. Karena kalau wilayah ruhi itu bagian dari Allah, tapi ada jasad dan jiwa. Yang hari ini kita lihat banyak orang yang punya penyakit wilayah itu, baik itu jasadnya atau jiwanya. Nah, selain itu juga sering kita di lapangan, kami di lapangan ketemu orang-orang yang punya permasalahan seperti ini dan kebanyakan bingung dalam mencari solusinya. Bentar, Salman, yang dimaksud Salman tadi penyakit jiwa yang apa sih? Seperti ketakutan, bimbang, was-was lagi. Kalau dalam ilmu psikologi orang gila itu sakit jiwa, tapi di alam rasi tidak. Alam rasi sakit jiwa yang tadi persis yang kata apa yang Salman katakan tadi. Takut, was-was, bingung, ragu. Ya itu salah satunya ketika kita mulai memantapkan diri, menguatkan keyakinan kita kepada Sang Ruhi tadi, insya Allah itu akan sirna. Dan memang setiap manusia pasti ada takut, pasti ada khawatirnya, cuman durasinya jangan terlalu lama. Ya, itu yang paling penting. Tadi pertanyaan apa? Jiwa dengan jasad. Jasad, penyakit jasad dan penyakit jiwa. Penyakit jasad itu yang berakibat juga dengan jiwa. Maka di alam rasi diusahakan silakan jasadnya sakit, karena jasad ini terbungkus dari tulang dan kulit dan daging tadi, maka tidak menutup kemungkinan orang itu akan sakit. Hanya yang kita usahakan jangan sampai sakit di badan ini merasuk ke dalam jiwa sehingga jiwanya pun ikut sakit. Nah, kalau sudah jiwanya ikut sakit sangat sulit diobati. Tapi kalau cuma sakitnya di jasad, kita gampang obatinya. Umpamanya sakit gigi itu ada di jasad kan. Nah, obati gigi, jangan kita ketakutan dengan sakit gigi. Nah, kalau ketakutan dengan sakit gigi, nah itu masuk dalam jiwa dan itu sulit diobatinya. Maka di alam rasi sakit disyukuri, karena sakit kita obati dengan baik secara lahiriah maupun dengan doa. Nah, jiwanya jangan sampai kena sakit. Hati-hati ya.